Assalamualaikum. Nama saya Pak Deli dari Palembang. Pak Gus, saya mau bertanya bagaimana cara mengaplikasikan bahwa diri ini gaib. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cara mengaplikasikan bahwa diri manusia ini doib, lemah ataupun goib, tiada. Kita wajib menyadari keislaman diri kita dulu. Bila kita mengaku beragama Islam, wajib kita menyelami keislaman kita sendiri dahulu, yakni mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, sifat 20-nya Allah, sifat muhal 20-nya Allah juga. Bila Allah wujud, maka manusia itu adam, tidak ada. Bila Allah itu hidup, maka manusianya wajib mati. Maka dari itu, aplikasi kita selama ini sebelum mengenal Allah kan yang jadi Allah kita, yang jadi penguasa kita, yang menjadi Tuhan kita, yang mentuhani di seluruh aktivitas syariat-syariat yang kita kerjakan. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itulah syariat. Selama ini kita mengakui dalam hati kita bahwa yang bersyariat adalah diri kita sendiri. Seolah-olah diri kita ini wayang yang lepas dari jalannya. Seolah-olah wayang yang mentuhani, yang mendalangi dirinya sendiri. Seperti itu. Maka dari itu, selama ini kan kita tak bertuhan. Karena yang ada di hati kita, karena yang wujud di hati kita, karena yang hidup di hati kita adalah nama diri kita sendiri selama ini. Maka dari itu, bila kita sudah menyadari bahwa hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup, maka aplikasikanlah di hati kita. Ubah, hapus nama diri manusia kita di hati kita. Ubah, hapus nama diri manusia kita di nyawa kita. Ubah, hapus nama diri manusia kita di jiwa kita. Ubah, hapus nama diri manusia kita di roh yang selama ini kita akui sebagai roh hidup kita. Kembalikan lagi, pasrahkan kembali, abdikan kembali kepada yang berhak, yakni sejatinya yang punya nama hidup itu adalah Allah. Sejatinya yang punya roh itu adalah Ruhullah. Jadi nama hati, nama hidup ganti dengan nama Allah. Itulah yang original, itulah yang asli. Selama ini penuh dengan kepalsuan. Aplikasinya ketika kita duduk, kita merasakan, oh ternyata duduknya badan ini karena didudukkan oleh Allah, bukan karena didudukkan oleh diri manusia kita. Selama ini kan kita merasa diri kitalah yang bisa mendudukkan badan. Diri kitalah yang bisa memperjalankan badan. Diri kitalah yang merasa bisa mensolatkan dan mengibadahkan badan kita selama ini. Itulah tanda bukti bahwa selama ini kita tak pernah bertuhan, melainkan mentuhankan diri manusia kita sendiri selama ini di hati kita. Maka aplikasikanlah, hapus nama diri manusia kita di hati kita, ganti dengan Allah. Jadi kembalikan hakikat diri sejati yang merahasiai diri manusia kita ini adalah
Allah lah pencipta diri manusia kita. Jadi langgengkan bahwa Allah itulah hidup. Hidup inilah Allah. Apapun, gerak apapun yang ada meliputi badan ini, semuanya gerakan Allah Ta'ala. Lalu ada orang yang bertanya begini, bila hidup ini Allah, berarti yang membuat kemaksiatan itu ya Allah. Sebentar dulu, tergantung dari sudut mana manusia memandangnya. Bila dari sudut syariat, karena di syariat manusia ini penyembah badan-badannya, maka yang dipandang ya badannya, ya manusianya yang berbuat maksiat. Sama halnya juga yang berbuat ketaatan itu siapa? Yang berbuat kebaikan itu siapa? Di sisi syariatnya juga badan-badannya lah yang berbuat ketaatan secara manusia, secara badania. Akan tetapi di sisi Allah, kebaikan atau ketaatan itu apa? Ketaatan dan kebaikan di sisi Allah itu adalah babakan lakunya kondisi hati. Di dalam hati, bila sudah tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya, itulah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Apa kemaksiatan di sisi Allah? Kemaksiatan di sisi Allah itu hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Meskipun kelihatannya badan-badan ini sholat, meskipun kelihatannya badan-badan ini ibadah, tapi hati, kondisi hati yang merasa sholat dan ibadah masih diri manusia kita. Itulah linapsi, itulah keburukan, itulah kemaksiatan di sisi Allah. Meskipun di sisi manusia itu terlihat ibadah, tapi di sisi Allah adalah maksiat. Karena Allah tidak memandang badan-badanmu, Allah hanya memandang kondisi hatimu. Di dalam hatimu kau bertuhankan Allah atau bertuhankan diri manusiamu. Itulah penilaian di sisi Allah. Demikian Kang Mas, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Yai, sungguh jelas sekali penjelasannya dan saya mengerti sekarang, dan saya banyak-banyak berterima kasih sekali lagi bersama Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yai, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya memang ada satu pertanyaan yang mana setiap kali apabila saya mendengar YouTube yang lain dari guru-guru yang lain, mereka selalu mengatakan bahwa apa yang disembah dan siapa yang disembah dan apakah yang disembah itu ya sudah pastinya Allah. Akan tetapi apakah yang menyembah itu adalah Nur Muhammad atau diri kita sendiri, Pak Kiai? Di sini kami mengajarkan sesimpel mungkin biar tidak bingung. Kebanyakan pelajaran hakikat marifat di luar sana membingungkan. Yang disembah, yang menyembah dan yang disembah, hakikatnya menyembah itu apa sih? Kembali fitrahnya diri manusia kepada hakikat sifat diri sejati manusianya. Manusianya kembali kepada alam ketiadaan, alam kematian, alam kefanahan yang ada di hati ini. Dulu kan nama manusia kita,
Hidup ini kan dulu namanya manusia kita. Setelah fitrah kembali yang ada hanya nama Allah. Itulah yang dimaksud menyembah. Jadi hidup ini Allah, itulah yang dimaksud mengabdi kepada Allah. Setiap pergerakan badan kita selalu bermakmum kepada Allah, selalu dipergerakkan dan diperjalankan oleh Allah, Tuhan pencipta diri manusia. Apakah Allah menyembah kepada Allah yang sejati, Tuan Guru? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apakah Allah menyembah Allah? Ini pertanyaan awam. Bagi manusia awam, bila diberitahu bahwa hidup ini Allah, loh berarti yang sholat itu juga Allah, berarti Allah menyembah Allah. Sangat bisa dimaklumi. Yang dimaksud menyembah itu kan bukan manusianya yang bisa menyembah Allah. Perlu kita ketahui, tak satu pun manusia bisa menyembah Allah tanpa Allah. Tak satu pun manusia bisa mengenal Allah tanpa Allah. Tak satu pun manusia mengenal hidup tanpa hidup. Inilah yang dimaksud araftu rabbi bi rabbi. Aku bermakrifat kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi contohnya begini. Apakah mungkin manusia bisa menyembah Allah tanpa ada hayatullah? Berarti yang memperjalankan manusia di dalam sholat dan di dalam ibadah-ibadah itu kan juga Allah. Tergantung kedudukan manusianya. Sedang kedudukan Allah adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah miliknya Allah. Pada intinya yang dimaksud menyembah itu adalah bukan manusianya bisa nyembah Allah, bukan manusianya bisa menyaksikan Allah. Bila manusianya bisa menyaksikan Allah, berarti kan manusianya punya hidup sendiri. Berarti bila hidup itu lebih satu, berarti kan Allah tidak kuasa atas seluruh ciptaannya. Jadi yang mempergerakkan juga Allah. Yang dimaksud menyembah di sisi Allah itu adalah alam lillahi ta'ala. Sirnahnya diri kemanusiaan kita, sirnahnya kewujudan diri manusia kita, sirnahnya kehidupan diri manusia kita, sirnahnya kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Kadang ada orang yang bertanya, apa sih sejatinya hidup itu? Sejatinya hidup itu adalah tidak merasa hidup. Apa sih sejatinya ilmu itu? Tidak merasa berilmu. Apa sih sejatinya sholat itu? Tidak merasa sholat. Karena seluruhnya diperankan dan dipergerakkan oleh yang maha hidup, oleh Allah itu sendiri. Maka dari itu, pada intinya yang disebut menyembah itu kembalinya harkat fitrah diri manusia kita kembali kepada sifat kesejatian diri manusianya yang tak ada, yang adam, yang goib, yang fana dan yang mati. Jadi yang beraf'al di atas dunia ini hanyalah pagelaran sandiwaranya Allah sendiri yang menciptakan banyak sesebutan. Ada ketaatan,
ada kemaksiatan, ada kebaikan, ada keburukan, ada kebenaran, ada kesalahan. Semuanya datangnya dari Allah guna untuk menguji hati manusia. Di hati manusia itu bisa menyaksikan Allah, bisa menyaksikan Tuhannya di dalam ketaatan atau tidak. Selama ini kita merasa bisa mengerjakan ketaatan, tapi di dalam hati kita merasa kitalah yang mengerjakan ketaatan. Inilah hamba yang buta mata hatinya kepada Tuhannya. Dikira ketaatan itu dari diri manusianya, padahal Allah lah yang mempergerakkan badan-badan ini untuk sholat dan ibadah. Dan juga untuk kemaksiatan selama ini dikira manusianya lah yang merasa dirinya bermaksiat, karena di dalam hatinya masih wujud diri kemanusiaannya, maka semuanya berpulang kepada yang fana, yakni diri manusianya. Akan tetapi bila hamba sudah mengetahui, mengenal Allah sebagai pencipta ketaatan dan kemaksiatan, maka sudah sirnahlah ketaatan dan kemaksiatan di sisi Allah, karena Allah tidak terbelenggu oleh hukum-hukum. Allah maha bebas. Allah lah sang pencipta hukum-hukum itu untuk manusia yang masih belum bertuhan di hatinya. Gunanya hukum-hukum itu berlaku buat manusia agar manusia bertemu dengan Allah di alam lillahi ta'ala. Selama ini kan kita berada di alam dunia, di alam linafsi, milikku hamba, di alam yang fana. Maka dari itu tujuan syariat-syariat didatangkan buat manusia hanyalah untuk agar manusia bisa berpulang kepada Tuhannya di atas ketaatan ataupun kemaksiatan secara syariatnya. Tapi hati sudah memandang Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu dan atas seluruh pergerakan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah pencipta apa yang kau perbuat. Karena tanpa hidup apakah manusia bisa mengerjakan ketaatan? Apakah tanpa hidup manusia bisa mengerjakan kemaksiatan? Jadi hiduplah dalam ketaatan dan dalam kemaksiatan. Yang terpenting bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka kita sudah bisa menembus di dalam siapa penguasa ketaatan dan siapa penguasa kemaksiatan. Akhirnya hati aslam, hati selamat hanya menyaksikan Allah lah yang berkuasa atas keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin dari Sumeneb, Madura. Mohon izin bertanya, Kang, tentang surat Al-Imran ayat 190-197 yang intinya ada hubungannya dengan tafakkur dan zikir. Apakah antara tafakkur dan zikir ini sama atau berbeda? Mohon penjelasan. Yang kedua, tentang qadarullah, baik dan buruk datangnya dari Allah.
apakah perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia itu juga merupakan dari Allah? Apakah tidak dari nafsu manusia itu sendiri? Barangkali ini yang saya tanyakan sementara. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bedanya tafakur dan berzikir? Menurut hakikatnya di sisi Allah, tafakur dan berzikir ya sama. Tafakur itu mentafakuri diri, berzikir juga mengingat diri. Jadi menurut pendapat syariat, berzikir itu ya menyebut-nyebut nama Allah. Seperti zikir-zikir yang setelah kita melaksanakan sholat fardu, itu zikir. Yang dimaksud zikir atau tafakur di dalam hakikat makrifatnya adalah mengingat siapa sih hidup ini. Ya, maka langgengkanlah di dalam hati bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita. Hidup ini bukan nama manusia kita. Hidup inilah Allah. Ini yang dimaksud tafakur atau yang dimaksud berzikir di sisi Allah, yakni mengingat bahwa hidup ini Allah di dalam seluruh keadaan. Inilah yang dimaksud bertuhan. Selama ini kita kan tidak bertuhankan Allah, kita bertuhankan diri kita sendiri. Kita mengingat bahwa hidup ini hidup manusia kita sendiri. Maka dari itu perbanyaklah tafakur dan berzikir yang seperti ini. Tafakur yang sebentar bisa melibas seluruh amalan-amalan ibadah dan sholat Anda sejak akil balik sampai setua ini. Amalan kita sejak akil balik sampai setua ini kan isinya selalu mensekutukan Allah dengan diri kita, yakni praktek aplikasi di dalamnya selalu linafsi daripada lillahi ta'ala. Jadi amaliyah dan sholat kita selama kita belum mengenal Allah, maka tersesatlah amaliyah dan sholat kita selama ini menuju rojiun kepada hawa nafsu kita sendiri yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirikulah yang ibadah, bahwa dirikulah yang sholat. Tidak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah yang mensolatkan dan yang mengibadahkan. Karena selama ini yang merasa jadi Allah, yang merasa jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Terbukti seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita selama ini. Sedang Allah yang wujud digoibkannya, sedang Allah yang nyata ditiadakan di hati kita. Itulah yang dimaksud tafakur dan berzikir. Untuk pertanyaan yang kedua adalah qada dan qadar, qadarullah. Apakah perbuatan kemaksiatan di sisi manusia itu perbuatan Allah? Tergantung manusianya. Ketika manusia masih mentuhani diri manusianya, pastilah yang disaksikan adalah perbuatan manusianya sesuai cermin hatinya. Manusia takkan mungkin bisa menerima perbuatan manusia itu perbuatan Allah jika di dalam hati manusia yang memandang itu masih wujud diri manusianya. Karena yang dituhankan selama ini diri manusia dan badan-badan manusianya lah yang merasa bersyariat, yang merasa kuasa untuk bertindak tanduk apapun.
Maka dari itu penilaiannya tergantung sudut pandang yang memandang. Bila yang memandang hanya Allah yang wujud di hati ini, tentulah semua perbuatan baik dan buruk itu dari Allah sesuai ayatnya, khairihi wa syarrihi binallah. Jadi tak satu pun manusia itu bergerak sebiji zarah pun, tak ada kekuatan pada diri manusia tanpa izin Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri manusia, sebagai Tuhan yang menghidupi seluruh manusia. Jadi penilaiannya tergantung diri manusianya, di mana duduk manusianya, di syariatkah atau di hakikatkah. Jadi jawabannya sesuai kadar kedudukan manusianya di hatinya. Bila yang di hati masih wujud nyata nama manusianya, pasti yang dinilai manusianya. Bila sudah nyata Allahnya hidup ini, maka tak ada satupun manusia yang berkuasa di atas bumi ini. Begitu Kang Mas, semoga bisa dipahami. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.